ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, tamu undangan Allah dalam salat Jumat yang mubarak ini. Alhamdulillah, di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan, maka Allah di dalam Al-Quranul Karim memberikan satu gambaran kepada kita, memerintahkan kepada kita, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, disebabkan karena karunia, nikmat, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dan disebabkan karena rahmatnya Allah. Salah satu rahmat terbesarnya Allah Subhanahu wa taala yaitu dilahirkan dan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku perintahkan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat atas alam semesta ini. Maka ketika kita diberikan nikmat dan rahmat, salah satu rahmatnya adalah dilahirkannya dan diutusnya baginda Rasulullah, fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu, maka bergembiralah kalian, bersenang-senanglah kalian, gembira atas nikmat dan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kaum muslimin, di dalam memasuki bulan Rabiul Awal, dalam rangka mengekspresikan rasa kegembiraan atas lahirnya Rasulullah SAW, itu diekspresikan dengan berbagai macam hal. Ada yang mengekspresikan kegembiraan itu dengan memperbanyak sholawat. Maka kita lihat, kita saksikan, dan kita sendiri ikuti di mana-mana, di masjid, musola, di rumah-rumah, bahkan di kantor-kantor, itu diadakan majelis-majelis sholawat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mahabbah, membuktikan rasa bahagianya kita, rasa gembiranya kita atas lahirnya manusia utama baginda Rasulullah SAW. Karena dengan bersolawat itu sendiri, di samping kita menumbuhkan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah, tetapi lebih daripada itu, dengan bersolawat kita membuktikan bahwa kita hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehebat apapun baginda Rasulullah SAW, dengan kita bersolawat itu kita membuktikan bahwa Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma itu artinya Allah yang memberi solawat kepada siapa? Ala Sayyidina Muhammad, kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi hebatnya atau apapun hebatnya baginda Rasulullah adalah sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin seorang yang diberi itu disejajarkan dengan yang memberi? Jadi hakikatnya kita bersolawat itu adalah meneguhkan kembali tauhid kita, karena baginda Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul setelah kasus atau setelah Nabi Isa alaihissalam itu dianggap menjadi Tuhan. Sehingga apa? Baginda Rasulullah SAW itu kemudian ketika diangkat menjadi Rasul ini diperlihatkan atau dibuktikan dengan kerasulan Nabi Muhammad dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dengan bersolawat mengukuhkan tauhid kita bahwasanya Allah lah zat yang memberi rahmat kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah sehebat apapun itu adalah orang yang diberi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Rasulullah SAW merupakan manusia yang spesial, menjadi teladan sepanjang zaman. Karenanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada dalam diri pribadi baginda Rasulullah ada uswah hasanah, teladan bagi kita. Siapapun yang meneladani, mencontoh kehidupan beliau dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri pun, kalau kita ittiba mencontoh Rasulullah, maka itu menjadi ibadah, itu menjadi nilai lebih bagi kita, dan itu merupakan sunnah. Makanya kita perbanyak sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia teladan, manusia agung. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat keagungan. Berbeda sekali dengan Allah ketika mensifati nabi-nabi yang lain atau mensifati dunia dan seisinya. Allah hanya mensifati ad-dunya wa ma fiha qalil. Dunia dan seisinya itu hanyalah kecil, sedikit, remeh. Allah juga ketika mensifati rasul-rasul yang lain, misalnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, itu hanya disifati kana ya'kulanit ta'am, bahwasanya Isa dan ibunya itu dua orang yang masih memerlukan makanan. Tapi berbeda dengan ketika Allah mensifati baginda Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai pribadi akhlak azimun yang agung. Jadi satu manusia, baginda Rasulullah disifati dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Azimun, sifat yang agung, sifat yang besar, sifat yang luar biasa. Karenanya mari kita tumbuhkan mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Yang kedua, kaum muslimin juga di dalam rangka mengekspresikan rasa mahabbah cinta kepada baginda Rasulullah itu dengan memperbanyak belajar tentang sirah-sirah Rasulullah, tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang sejarah hidup agungnya baginda Rasulullah SAW. Maka banyak orang di bulan ini kemudian membeli kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah Nabi, atau menghadiri majelis-majelis ilmu yang dimana di situ menerangkan tentang sejarah Rasulullah, kehidupan Rasulullah SAW. Ini pun baik dalam rangka ekspresi mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Ada lagi yang memasuki bulan Rabiul Awal ini dengan
ekspresi memperbanyak sedekah, memperbanyak berbagi dalam rangka menumbuhkan rasa bangga senang atas lahirnya baginda Rasulullah SAW. Maka di mana-mana kita saksikan, di musola, di masjid, di kampung-kampung, itu ketika tanggal 12 Rabiul Awal, itu banyak kaum muslimin yang membawa makanan, dibawa ke masjid, dibawa ke musola, kemudian dibagi-bagikan ke tetangga, ke jamaah. Itu sebagai bukti farah, bukti gembira atas lahirnya baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pamannya baginda Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Abu Lahab, yang Abu Lahab bahkan dicap di dalam Al-Quranul Karim karena sepanjang hidupnya ketika baginda Rasulullah telah diangkat menjadi Rasul, senantiasa menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah SAW. Maka dicap di dalam Al-Quran, tabbat siyada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka tangan Abu Lahab beserta istrinya. Karena apa? Karena selalu menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mau berjalan dakwah, maka sepanjang jalannya itu dikasih duri-duri agar Rasulullah celaka. Namun demikian, di dalam sejarah bahwasanya setiap hari Senin itu yukhaffifil azabil qabri, Abu Lahab itu diberikan keringanan siksa kuburnya. Karena apa? Karena ketika baginda Rasulullah SAW itu mau lahir, Abu Lahab ini senangnya, gembiranya luar biasa. Di antara bukti senang dan gembiranya Abu Lahab itu, dia punya budak namanya Suwaibah. Itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena apa? Saking senangnya akan punya keponaan, dan keponaan itu diberi nama Muhammad, yang nantinya akan menjadi seorang nabi akhir zaman, menjadi seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang dibenci oleh Allah saja masih diberikan oleh Allah yukhaffifil azabil qabri, yaitu keringanan siksa kubur. Karena ketika Rasulullah SAW lahir itu gembiranya luar biasa, dibuktikan dengan memerdekakan seorang budak yang namanya Suwaibah. Apalagi kita selaku kaum muslimin yang mengaku umat baginda Rasulullah SAW, kok tidak ada rasa ekspresi kegembiraan di bulan Maulid ini? Maka kita boleh cek hati kita, apakah ada rasa mahabbah cinta kepada baginda Rasulullah. Maka mari di bulan Rabiul Awal kita ekspresikan, karena ini adalah perintah dari Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran dan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan tentang kebenaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan Nabiullah Isa. Karena dengan Nabi Muhammad membuktikan diri masih mengajarkan tauhid, itu artinya nabi-nabi yang sebelumnya juga telah sukses mengajarkan tauhid. Para ulama menjelaskan bahwasanya andai kata ada rantai, kemudian rantai yang paling bawah itu ditarik kok masih kuat, berarti rantai-rantai yang di atasnya itu adalah kuat. Tapi manakala ada rantai yang di atas kemudian ditarik dari bawah kok putus, berarti ada rantai yang tidak benar. Inilah rantai tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditarik dari Nabi Muhammad kok masih mentauhidkan Allah, maka berarti dakwah sebelum Rasulullah ini telah sukses dan benar sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang terpenting di dalam meluruskan sejarah, termasuk dilahirkan dan diutuskannya baginda Rasulullah adalah meluruskan sejarah tentang baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana andai kata Nabiullah Muhammad tidak diutus,
maka Nabiullah Ibrahim mungkin itu dianggap sebagai orang Yahudi, mungkin juga dianggap sebagai orang Nasrani. Karenanya kemudian Allah meluruskan melalui ayat yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Sejarah klaim Yahudi yang mengatakan bahwasanya Ibrahim Yahudi, sejarah tentang klaim Nasrani yang mengatakan bahwasanya Ibrahim itu Nasrani, kemudian diluruskan, tidaklah Ibrahim itu Yahudi maupun Nasrani, walakin kana hanifan, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan daripada diutusnya baginda Rasulullah SAW. Maka sudah sepatutnya kita sebagai kaum muslimin bergembira atas lahir dan diutusnya Rasulullah SAW. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.